Halo semuanya, perkenalkan saya Felicia Artono dari kelas 11 IPA 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme kerja otot dan proses pembentukan tulang. Berikut videonya. Baiklah, kita akan memulai dari materi yang pertama, yaitu mekanisme kerja otot. Pada awalnya, otot mendapatkan rangsangan untuk berkontraksi sehingga menghasilkan suatu gerakan. Kontraksi pada otot ditandai dengan memendeknya otot mengembang di bagian tengah, dan otot pun menegang. Namun sebaliknya, bila otot tidak bekerja, maka ia akan mengendur dan mengalami relaksasi. Nah, jadi ketika kontraksi, otot yang melekat pada tulang ikut berkontraksi, sehingga tulang akan ikut tertarik dan bergerak. Oke, sekarang kita masuk ke mekanismenya. Mekanisme yang pertama diawali dengan ketika impuls saraf tiba di neuron muskular, terjadi pembebasan asetikolin. Asetikolin akan memicu depolarisasi sehingga menyebabkan pembebasan ion Ca12 atau ion kalsium dan retikulum sarkoplasma. Lalu saat ion Ca12 meningkat, maka ion akan terikat pada troponin, sehingga mengakibatkan perubahan pada struktur troponin. Nah, lalu perombakan ATP atau adenosin trifosfat akan membebaskan energi yang menyebabkan miosin menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot. Nah, jadi setelah itu, miosin akan terlepas dari aktin, kemudian jembatan aktomiosin akan terputus saat molekul ATP terikat pada kepala miosin. Proses kontraksi pada otot akan berlangsung selama terdapat ATP dan ion Ca12. Ketika impuls terhenti, maka ion Ca12 akan kembali ke retikulum endoplasma. Nah, jadi materi selanjutnya yaitu osteogenesis atau osifikasi. Ini merupakan materi proses pembentukan tulang oleh osteoblas. Osifikasi dimulai sekitar 6 minggu setelah pembuahan di dalam embrio, kurang lebih 1,5 bulan. Osifikasi sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada osifikasi intramembran dan yang kedua ada osifikasi endokontral. Kita bahas dari yang osifikasi intramembran dulu ya. Nah, jadi osifikasi yang pertama yaitu osifikasi intramembran merupakan proses pembentukan tulang dari lembaran jaringan ikat mesenkim. Proses ini dimulai dari rahim selama perkembangan janin dan berlanjut ke masa remaja. Lalu, tulang fasial atau tulang pipi yang berada di wajah, sebagian besar tulang tengkorak dan juga tulang selangka merupakan tulang yang terbentuk melalui osifikasi intramembran. Prosesnya diawali dengan sel-sel mesenkim yang terkumpul dan mendiferensiasi menjadi osteoblas dan kapiler darah. Osteoblas itu berfungsi untuk menyekresikan osteoid, yaitu matriks yang belum mengalami kalsifikasi. Seiring berjalannya waktu akan terjadi pengendapan garam mineral. Kemudian osteoblas yang terperangkap di dalamnya akan berubah menjadi osteosit. Osteosit ini tersimpan dalam sebuah kantong yang disebut dengan lacuna. Pusat osifikasi itu akan terus berkembang dan membentuk cabang-cabang tulang yang disebut dengan spikula. Lalu spikula-spikula itu akan saling menyambung dan bergerak mendekati kapiler darah. Mengapa ya ia mendekati kapiler darah? Karena untuk mendapatkan nutrisi, sehingga nantinya akan terbentuk tulang spons atau trabekula. Kemudian, osteoid tadi yang disekresikan di sekitar kapiler itu akan menghasilkan matriks trabekular yang nantinya akan membentuk tulang spons. Sedangkan osteoblas pada permukaan tulang spons itu berkembang menjadi periosteum. Lapisan osteoblas yang ada di periosteum kemudian membentuk lapisan perlindung berupa tulang kompak yang tipis di permukaan tulang spons. Lalu pembuluh darah yang dikelilingi oleh tulang spons atau trabekula nantinya akan terkondensasi atau terkumpul menjadi sumsum merah. Terus tulang udah jadi deh, dan proses remodeling tulang terus berlanjut supaya tulang tetap kuat. Nah, sekarang kita masuk ke osifikasi jenis yang kedua, yaitu osifikasi endokontral atau sering disebut sebagai osifikasi intrakartilago. Nah, endokontral itu berasal dari dua kata ya, endo yang artinya dalam dan kontral yang artinya tulang rawan. Nah, jadi ketika digabung artinya adalah pembentukan tulang dengan cara mengganti tulang rawan hialin menjadi tulang keras. Ingat ya, mengganti, bukan merubah, karena tulang hialin hanya bertugas sebagai cetakan atau template yang nantinya akan digantikan oleh tulang keras. Lalu, tulang apa saja ya yang terbentuk melalui osifikasi endokontral ini? Ada tulang panjang, lalu ada tulang pangkat tengkorak meliputi etmoid, sphenoid, dan osipital. Osifikasi endokontral sendiri itu terjadi sekitar 6-8 minggu setelah pembuahan. Nah, lalu bagaimana ya prosesnya? Baiklah, yang pertama itu diawali dengan sel-sel mesenkim yang berdiferensiasi menjadi kondrosit atau sel tulang rawan. Lalu sel tulang rawan akan membentuk prekursor kerangka tulang rawan. Kemudian membran tulang rawan akan muncul atau yang sering disebut sebagai perikondrium. Ukuran tulang rawan itu akan bertambah akibat banyaknya matriks yang diproduksi. Matriks yang dihasilkan akan mengalami kalsifikasi sehingga nutrisi tidak dapat mencapai kondrosit. Akibatnya sel tulang rawan akan mati dan terbentuk rongga-rongga kecil. Pembuluh darah akan menembus perikondrium. Penetrasi ini akan merangsang perikondrium berubah menjadi periosteum. Di dalam periosteum ada lapisan osteoblas yang nantinya menciptakan lapisan tulang kompak pada diafisis. Daerahnya yaitu pusat osifikasi primer. Selanjutnya, dengan adanya pembuluh darah yang masuk ke dalam rongga kecil menyebabkan ukuran rongga itu semakin besar. Rongga-rongga yang besar akan membentuk medullary cavity atau rongga untuk sumsum tulang. Ketika perubahan daerah diafisis berlangsung, kondrosit di bagian ujung tulang atau calon epifisis itu akan terus tumbuh memanjang menggantikan tulang rawan dalam diafisis. Setelah kelahiran, pembuluh darah itu akan masuk ke bagian epifisis. Kondrosit akan mati, membentuk rongga kecil, kemudian rongga mengeras karena terkalsifikasi sehingga terbentuklah jaringan tulang spons. Bagian ini disebut sebagai osifikasi sekunder. Sisa tulang rawan di bagian atas yang tidak mengalami kalsifikasi berfungsi untuk membantu pergerakan sendi.
Nah, jadi tulang rawan yang ada di antara epifisis dan diafisis akan membentuk cakra diafisis. Sekian penjelasan dari saya mengenai mekanisme kerja otot dan proses pembentukan tulang. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.